Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas PK 4B dan 4D ya. Kali ini kita lanjutkan materinya ya tentang struktur senyawa ionik. Kita sudah sampai pada struktur. Sering saya katakan kenapa kita perlu mempelajari struktur senyawa ionik, karena dari strukturnya itu akan berpengaruh terhadap sifat-sifat senyawa ionik. Seperti itu. Sehingga kalau penelitian tentang beberapa senyawa kimia, baik organik maupun anorganik, itu selalu membahas tentang struktur dulu untuk mempelajari sifat dan reaktivitasnya. Sehingga setiap pembahasan tentang senyawa itu selalu dikaitkan dengan strukturnya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur senyawa ionik. Itu ya. Nah, pada senyawa ionik ini sama seperti struktur logam kemarin, ion-ion diasumsikan sebagai bola-bola bermuatan yang tak terkompresi dan tak terpolarisasi. Kemudian ion-ion mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga dikelilingi oleh ion lawan muatannya. Ini pada senyawa ionik ya, tidak akan jadi senyawa ionik yang stabil jika kation dikelilingi oleh sesama kation. Ketika kation, maka ion sekelilingnya harus berupa anion atau ion lawannya ya, muatannya harus berbeda. Sebanyak-banyaknya dan sedekat-dekatnya. Itu yang paling stabil. Kemudian, rasio kation dan anion harus menggambarkan komposisi kimiawi dari senyawa yang bersangkutan. Nanti penjelasannya kita akan lihat ya beberapa contoh. Kemudian isomorfis, senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kristal yang sama. Jadi ada beberapa sistem kristal ya, ada struktur NaCl, ada CsCl, ada rutil, ada anatas, seperti itu ya. Nah, anggota grup dari struktur itu apa saja? Ada banyak anggotanya. Nah, anggota-anggota itu semuanya disebut dengan padatan isomorfis, artinya beberapa senyawa yang berbeda tapi memiliki struktur kristal yang sama. Gitu ya. Kemudian ada lagi istilah polimorfis. Kalau yang ini senyawanya berbeda, senyawanya sama, rumus kimianya sama, tetapi mengkristal dengan berbagai macam gizi yang berbeda. Paling tidak 2 macam atau lebih dari itu. Contohnya, TiO2 itu bisa membentuk kristal dengan beberapa jenis struktur, yaitu ada rutil, ada anatas, rutile tulisannya, rutil, anatase, dan broklit. Ya, apa yang membedakannya? Seperti kemarin kita sudah bahas, tetangganya ada berapa, panjang ikatannya berapa, sudutnya berapa, gitu ya. Itu yang membedakan, dan itu sifatnya juga akan berbeda. Kegunaannya juga akan berbeda. Contoh lagi, ZNS itu senyawanya sama, rumus kimianya ZNS, tapi dia bisa mengkristal dengan 2 jenis polimorfis, yaitu wurzit dan zincblende. Nah, seperti apa itu? Ini kita lihat. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini ZNS tadi saya cerita, ini ya. Ini bisa dengan ini atau dengan ini. Yang ini itu kubik, yang ini heksagonal. Seperti itu ya. Ada wurzit, ada zincblende. Seperti itu di antara yang disebut dengan padatan polimorfis. Nah, apalagi selain rutil, zincblende, wurzit. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang heksagonal tadi strukturnya wurzit, kalau yang kubik ini zincblende. Itu ya. Bu, kalau mengetahui strukturnya itu dari mana? Tadi katanya setiap penelitian itu selalu dikaitkan dengan informasi tentang struktur. Nah, itu ada beberapa cara, ini diantaranya menggunakan difraksi sinar X untuk menentukan gambaran struktur senyawanya, atau ini
dengan ditambah lagi kalau untuk morfologinya bisa ditambah dengan analisa menggunakan mikroskop elektron, bisa SEM, scanning electron microscope, atau TEM, transmission electron microscope. Seperti ini. Ini contohnya mikrokristal ZNO, bentuknya seperti ini. Atau ini ZNO yang lain, ini bentuknya nanorods. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat tentang struktur senyawa ionik yang lain. Ya, ini penjelasannya. Karena gaya tarik-menarik elektrostatik tidak sama arahnya, dan dengan cara yang not direction in the same way. Jadi gaya elektrostatiknya itu berlangsung dengan cara yang berbeda. Artinya gini, misalkan ini ya. Ini misalkan ada atom ini. Ini Na ya. Tetangganya yang berinteraksi langsung kan ini Cl, Cl, Cl gitu ya. Dan mungkin dari gizi yang lain. Nah, bagaimana ini dengan yang ini dengan yang itu, seperti itu. Itu kan direction-nya berbeda-beda ya. Apa cara interaksinya berbeda-beda. Tentu saja yang paling dekat itu yang interaksinya lebih kuat. Sementara kalau senyawa kovalen itu atraksinya atau gaya tarik menariknya itu sama. Kalau pada senyawa ionik itu berbeda. Ya, gitu ya. Karena gaya elektrostatik yang berbeda, maka struktur senyawa yang diadopsi juga berbeda. Itulah yang menyebabkan kemungkinan beberapa tipe struktur dari senyawa ionik. Gitu ya. Akan tetapi pada suatu padatan semua struktur ionik didasarkan pada kisi yang tertentu infinite lattice dari kation dengan anionnya. Dari situ ada beberapa kelas penting yang umum dan dapat diidentifikasi. Apa saja itu? Yaitu ini struktur CSCl, NaCl, zinc blende, wurzit, fluorit, kemudian tadi ada rutil, anatase, brooklit, perovskit. Itu diantaranya struktur senyawa ionik. And others, dan lain-lain dibandingkan ini. Jadi di slide ini ada beberapa jenis struktur yang diadopsi oleh senyawa ionik ya. Ini diantaranya ini. Ya. Ini CSCl karena anggotanya itu yang mungkin kelimpahannya banyak itu NaCl. Jadi strukturnya diberi nama NaCl. Ini CSCl, sebenarnya CSCl punya anggota yang lain ya. Jadi strukturnya namanya struktur CSCl, tapi senyawanya tidak hanya CSCl ya. Tidak hanya CSCl, ada senyawa yang lain. Apa senyawa yang lain? Saudara bisa lihat pada buku saudara. Ini CSCl. Ya, CAS, CuZn itu mengadopsi struktur cesium klorida. NaCl, tidak hanya NaCl saja ya senyawanya, tapi misalkan ada LiCl, KBr, AgCl, AgBr, MgO, CaO, TiO, FeO, NiO itu strukturnya juga struktur NaCl atau struktur rock salt. Yang termasuk zinc blende nggak hanya ZNS ya, bisa juga CDS, GAP, INAS, CuCl. Kemudian wurzit, yang wurzit bukan ZNS saja, tapi senyawa yang lainnya diantaranya ZNO, SiC, BeO, itu demikian. Fluorit juga bukan CaF2 saja, tetapi ada senyawa yang lain, diantaranya BaCl2, HgF2, dan lain sebagainya. Jadi ini kelompok besarnya ya.
kelasnya. Tapi di struktur CSCl ada senyawa yang lain yang mengadopsi struktur yang sama dengan CSCl. Nah, tadi istilahnya isomorfis, gitu ya. Berikutnya ini. Kita dapat menggunakan ukuran ion untuk mengidentifikasi tipe atau jenis struktur senyawa ionik apa yang akan diadopsi oleh senyawa tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui struktur yang diadopsinya, kita bisa menghitung energi yang digunakan untuk menyusun struktur tersebut supaya tetap menjaga strukturnya tetap seperti itu, yaitu disebut dengan energi Gizi. Jadi pertama menentukan jenis strukturnya, dan itu bisa diperkirakan dari ukuran ionnya. Setelah itu kita hitung energi dari padatan atau kristal tersebut. Dulu waktu awal-awal senyawa ionik, jadi ada berbagai cara untuk membentuk ikatan kimia kan. Salah satunya adalah membentuk ikatan ionik itu terjadi ketika struktur senyawa yang diadopsi itu memiliki energi yang kecil. Nah, untuk menghitung energi pembentukan senyawa ionik itu, kita nanti akan hitung tentang energi kisinya. Seperti itu ya. Ini masih hal-hal umum seputar senyawa ionik. Nah, sama seperti pada struktur logam, pada senyawa ionik, bola-bola sferiknya itu berdasarkan model kemas rapat. Artinya, ketika membentuk struktur yang stabil itu lebih disukai atau diinginkan supaya ruang kosongnya itu sekecil mungkin, sedikit mungkin, ya, karena alaminya struktur suatu senyawa itu berusaha untuk mencegah adanya ruang kosong, gitu ya, semuanya bagusnya terisi semua, gitu ya, tetapi ya tetap ada batas maksimumnya ya. Nah, pada senyawa ionik, struktur kemas rapat yang diadopsi itu biasanya berupa hexagonal close packing atau HCP dan cubic close packing. Ya, kalau dilihat polanya, kalau HCP itu AB gitu ya. Kalau cubic close packing itu ABC, lapisan 1, 2, 3-nya beda. Kalau ini A, B, kemudian balik lagi A, B lagi, kemudian A, B lagi, gitu ya. Nah, ruang kosong yang tersedia itu berarti 100 dikurangi 74, berarti 26%. Ya, ini yang available, ini yang terisi 74%, sisanya berupa ruang kosong, 26-nya ruang kosong. Ya. Nah, ini karena anion itu ukurannya lebih besar, biasanya ini yang ada di pojok-pojok ini yang bentuk HCP atau CCP itu adalah anionnya. Ya, kemudian kationnya di mana? Kation akan mengisi lubang-lubang kecil. Kemarin kan kita sudah bahas ya, ada 2 jenis lubang ya kalau di senyawa logam ya. Ada lubang oktahedral, ada lubang tetrahedral. Ini ada lagi gambarnya. Nah, ini lubang oktahedral, jadi setiap 6 ini akan menyisakan 6 kisi, ini akan menyisakan lubang kecil namanya lubang oktahedral. Ini nanti yang akan diisi oleh kation. Kalau yang ini tetrahedral, ini ya, ini susunan atomnya seperti ini, lubang yang tersisa itu akan diisi oleh kation pada lubang tetrahedral. Ini 4 ya, 1, 2, 3, 4, setiap 4
atom. Kalau ini lubang yang tersisa setelah penyusunan 6 atom. Seperti itu ya, ini. Ini HCP, ini CCP. Masih ada 26% ruang kosong. Dan itu bisa diisi oleh kation. Ini. Nah. Seperti ini ya. Ini masih sama seperti pada struktur senyawa ionik, gitu ya. Cuman pada senyawa logam, maaf, pada senyawa ionik kebanyakan strukturnya adalah HCP dan CCP. Lubang yang tersisa itu untuk anionnya. Lubang yang tersisa itu kemungkinan akan diisi oleh kationnya. Seperti itu. Nah, ini some common arrangement for simple ionic salt. Beberapa susunan yang paling umum pada garam senyawa ionik. Itu ya, cesium klorida struktur seperti ini. Ini ya. Ini kubus sederhana sebenarnya. Kenapa kubus sederhana bukan BCC, body center kubik? Kalau body center kubik itu atom yang ada di tengah itu harusnya hijau, bukan orange. Nah, kalau ini, ya lihat yang hijau saja. Kan tadi yang common itu, yang anionnya dulu yang dilihat ya, karena anion ukurannya lebih besar. Sisa ruangnya diisi oleh kation. Ini. Lihat yang hijau ini. Ini kan ada di pojok semua ya. Jadi ini primitif kubik atau kubus sederhana. 52% yang terisi, sisanya berupa 48-nya itu ruang kosong. Ini anggotanya cesium klorida ya. Dari sini tiap satu kation atau satu anion akan dikelilingi oleh 8 atom tetangganya. Kita lihat ini ya, CS di sini. Ya, dia tepat berinteraksi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepat berinteraksi dengan 8 anion. Sehingga itu disebut bilangan koordinasinya 8. Yang ini rock salt. Ini ya. Nah, lihat balik lagi anion. Anionnya itu kalau dilihat ini bentuknya FCC atau phase center kubik. Adik saya suaranya benar rekam kok. Nah, tiap atom Na ini ya, atom Na ini ya dikelilingi oleh 6 atom Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 depannya ya gitu ya. 6 atom. Demikian juga dengan 1 atom Cl dikelilingi oleh 6 atom yang lain. Koordinasinya 6. Bilangan koordinasi itu tetangganya ada berapa? Tetangganya yang tepat berinteraksi langsung. Ini senyawa yang mengadopsi struktur NaCl ya. Kemudian ini wurzit. Wurzit ini ya. Ini yang zinc blende, ini anggotanya. Seperti itu. Ini yang fluorid. Ini tadi rutile. Ini NeAs, nikel arsenida struktur. Seperti ini. Nah, ini antifluorid itu ada fluorid, ada antifluorid, ada rutile, anatase, broklit. Ini beberapa garis besarnya ya. Kemudian ini. Tadi waktu penjelasan jumlah kation dan anion yang mungkin itu mempengaruhi itu ya. Rumus empiris dari senyawa ionik itu menunjukkan jumlah kation dan anion yang terlibat di situ. Nah, bagaimana melihatnya? Kita lihat di contoh ini. Ini ada contoh TiO2. Gambarnya ini. Ini kebetulan yang ditampilkan di sini adalah yang struktur rutil. Nah, kita dapat menentukan rumus empiris dari TiO2 dengan menghitung atom atau sebagian atom yang terdapat dalam batas unit sel. Satu unit sel ini satu kubus ini, ya.
kita dapat menentukan rumus empirisnya. Oh, ini TiO2. Bagaimana contohnya? Kita lihat dulu yang hijau. Hijau itu mewakili atom oksigen ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 ion O yang utuh satu bola utuh itu berada di dalam box. Mana itu? Ada di dalam box, yaitu ini ya, 1, 2, 1, 2. Ini utuh ada di dalam box. Berarti kan ada 2 atom karena di dalam box itu ada 2 bola ion O yang utuh ya, masih ada 2 ya. Yang full 2, yang full ada di dalam ini box atau kubus ini ada 2. Kemudian ada juga 4 dari setengah atom pada muka. Mukanya ini sisinya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada 6, tapi yang terisi oleh ini hanya 4 sisi, yaitu ini. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 atom ini kontribusinya dalam 1 unit sel ini itu setengah. Berarti 4 kali setengah, yaitu 2. Tadi yang itu dan itu kontribusinya 1 ya. 1 plus 1, 2. Kemudian ini setengah atom kali 4. 4, 1, 2, 3, 4. Itu ya. Seperti itu. Berarti 2 ditambah 4 kali setengah. Berarti 2 kan ya. 2 ditambah 2 berarti atom O-nya dalam 1 unit sel itu ada 4 ion O. 4 ion O. Nah, 4 ion O ya, dicatat dulu. Kemudian yang Ti seperti apa? Ti ini warnanya orange. Orange ya. Pada Ti hanya ada 1 atom yang berada di tengah. Ini fully artinya berada di tengah, full ada di dalam unit sel itu, berarti 1 atom ya. Dan 8 atom atau ion Ti yang ada di pojokan ini, pojokan kubusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 1/8. Tiap pojok ini kan kontribusinya 1/8 ya. Dulu waktu seperti di ikatan logam sudah kita bahas ya. 8 kali 1/8 sama dengan 1. Nah, 1 ion Ti dari pojoknya dan 1 ion Ti yang ada di dalam kubus ini. Jadi Ti-nya ada 2. Gitu ya. Ada dalam 1 unit sel ada 2 atom Ti dan maaf, bukan atom ya, kebalik-balik. Ada 2 ion Ti 4+ dan 4 ion O2-. Seperti itu ya. Ti-nya 2, O-nya ada 4. Ya, 2 dan 4. Kalau kita jadi rumus empiris kan yang paling sederhana ya, 2 banding 4. Sama saja dengan 1 banding 2. Gitu ya. 1 banding 2. Sehingga struktur atau rumus empiris dari senyawa ini yaitu TiO2. Tadi ya, jumlah atom Ti-nya 2, jumlah atom atom atau ion O-nya ada 4. 2 banding 4. Kalau disederhanakan lagi sama saja dengan 1 banding 2. 1 untuk atom Ti dan 2 untuk atom O atau ion O ya, gitu. Kemudian ini 6 banding 3, koordinasinya 6 banding 3. Coba ini Ti di sini ya. Yang tepat berinteraksi dengan dia itu berapa? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 untuk Ti-nya ya. O-nya
Itu 3 apa? Iya 3 ya. Gimana lihatnya 3-nya ini? Ini O ya, ini udah di sini. Ini O-nya ya. Yang berinteraksi tepat dengan dia ada 3 ion Ti, yaitu 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi ini bilangan koordinasinya 6 untuk Ti dan 3 untuk ion O. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini hanya sebagian saja struktur yang kita lihat itu. There are many other common form of ionic structure. Ada banyak bentuk senyawa ionik. Tetapi yang lebih penting adalah untuk mengetahui atau memahami mengapa ada berbagai struktur senyawa ionik dan satu senyawa itu ternyata memilih untuk memiliki struktur rutil. TiO2 yang lain mengadopsi struktur anatase, TiO2 yang lain mengadopsi struktur Brooklyn. Seperti itu. Dari mana, apa alasannya sehingga dia pilih itu? Ya. Nah, important to be able to understand the reason that a salt adopt in the particular structure. Mengapa suatu garam senyawa ionik ini mengadopsi struktur ionik tertentu, ya, bukan struktur yang lain. Contohnya tadi TiO2 sama-sama TiO2, tapi beberapa senyawa milih untuk membentuk struktur rutil. TiO2 yang lain membentuk struktur anatase. Kenapa demikian? Nah, untuk itu kita bisa hitung namanya radius rasio. Ya, jadi mengapa suatu atom itu mengadopsi struktur tertentu bisa kita lihat dari jari-jari kation dan anionnya. Nah, perbandingan jari-jari ion dalam suatu garam dapat membuat kita untuk memprediksikan tipe susunan ion yang akan diadopsi. Yang perlu digarisbawahi yaitu tadi bola-bola ion itu akan menyukai struktur yang paling rapat, ya, yang paling rapat atau meninggalkan sedikit mungkin ruang kosong. Tadi untuk meminimalkan kontak antara sesama anion yang bermuatan negatif. Gitu ya. Jadi ruang kosongnya disukai yang semungkin. Lah tadi kan ada susunan atomnya itu kita lihat dulu anionnya seperti apa. Kemudian ruang kosongnya nanti akan diisi oleh kation gitu kan ya. Kationnya ukurannya harus pas dengan lubangnya itu. Ya, harus pas dengan lubangnya itu. The size of cation, smaller space that can fill the hole between close packing anion, larger space can be calculated using simple geometry, yaitu radius rasio. Nah, dengan radius rasio ini dapat digunakan untuk memperkirakan bilangan koordinasi dari ion. Kemudian kalau bilangan koordinasinya diketahui, struktur senyawa ioniknya juga bisa diketahui. Contohnya, ada 3 bola koordinasi A, berada di pusat dari lubang ini. Sementara ini ya, susunan bola atomnya seperti ini ya. 3 bola atom, kemudian ada lubang di situ. Nah, ini lubangnya ini, pusatnya adalah A, itu untuk kationnya. Ya, anionnya, pusatnya kalau dilihat gambar ini berarti BC. Gitu ya. Garis BC. Ini ya, misalkan ada segitiga A, B, C. Ini sudutnya C, AB, sudutnya ini harus 60.
ya. Ini sin 60, ini kalau dihitung pakai rumus apa? Segitiga istimewa apa ya? Kalau di matematika, ini sudutnya ini tadi 60 ya. Sin itu kan depan dibagi sisi miringnya ya. Atau sinus itu sama dengan BC per AB. Gini kan ya. Nah, berarti ini sinus 60 sama dengan BC per AB. BC itu adalah jari-jari anionnya, sementara AB adalah, kalau sampai tengah sini berarti B itu adalah jari-jari anionnya, kemudian dari ujung bola sini ke titik pusat A itu jari-jari kationnya. Jadi AB ini adalah panjang dari kation ditambah jari-jari anion. Seperti itu ya. Sin 60 itu 0,866 sama dengan R minus dibagi R plus R minus gitu ya, atau 0,866 R plus R minus sama dengan R minus itu. Kemudian yang sama yang ada R minusnya kita kumpulkan. Seperti ini jadinya ya. Setelah dikumpulkan, nanti kan ketemu ini 0,866 R plus sama dengan 0,134 R minus. Kalau kita bandingkan R plus banding R minus sama dengan 0,134 dibagi 0,866. Gitu ya. Nah, itu sama dengan 0,115. Ini berarti bahwa kation yang ukurannya ini, kation ukurannya harus 0,155 dari anionnya. Harus seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak ini? Kalau 0,155 sampai 0,225 maka strukturnya adalah struktur atau bilangan koordinasinya 3. Strukturnya nanti trigonal. Seperti itu. Gitu ya. Contoh yang lain bisa dilihat di buku ya. Kita lihat dulu ini, kita hitung ulang di ini ya. Dari mana ini didapat ya? Di buku saudara sudah ada tentang perhitungan radius rasio. Oke, kita lihat di video ini di sini. 0,8. Kita lihat lagi di sini ya. Ini aja.
Ini ya. Ini tadi misalkan ada ini anionnya. Kemudian di sini kan ada kationnya ya nanti ya yang akan mengisi. Ini kationnya saya beri gambar ini ya. Kationnya atau kationnya saya tulis dengan ya, ini ruang kosongnya itu harusnya ini ya seperti ini. Kemudian kan tadi ada bola A, B, C gitu ya. B itu yang mana, C itu yang mana. Oke, saya beri titik setengah ini dulu. Nah, ini pusatnya, nggak pas di tengah ya. Pas di tengah seperti apa? Harusnya tidak irisan gitu ya, tapi berimpit. Oke, kita lihat segitiga ABC-nya sekarang. Segitiga ABC-nya. Kok ini nggak jelas, yang biru aja. Kita bikin seksi komennya di sebelah sini, soalnya ada dimension gitu terkait jadian kan. Ya, oke, kita akan lihat apakah udah jadi. Ya, benar sekali. Last portion of weakness. Terus kita butuhin gold untuk bikin gold level. Gold udah selesai semua. Kita butuh satu apple lagi deh kayaknya. Apakah aku punya apple? Jawabannya adalah tidak. Oh, ada. Ya, sini dia. Ini pusatnya ini itu A. Ini B, ini C, gitu ya. Ya, A, B, ini tiga bola ini identik ya. Berarti jari-jarinya bola itu adalah B. Dan bola itu kan yang besar itu kan anion ya. Jadi itu R minus sama dengan BC. Nah, dari segitiga itu ya, mungkin kalau kita gambar segitiga yang lain yang itu, ini mewakili salah satu anion. Ya. Kemudian jari-jari kationnya yang mana? Ya, dari pusat ini ke ini kan ya, nah, ke ini. Nah itu yang mau kita itu perkirakan. Jadi kation itu kan jari-jarinya harus lebih kecil ya, dibandingkan anion. Ini misalkan ini R plus ditambah R minus sama dengan AB. AB itu kalau diperhatikan itu sama dengan jari-jari anionnya ditambah dengan jari-jari kationnya. Oke ya. Kemudian tadi ini sudutnya A, karena itu segitiga ya, harus sudutnya A itu sama dengan 60 ya tadi ya, 60 derajat. Oke. Nah, kemudian dengan rumus sudut istimewa ya, ini sama saja dengan ini sin A
A itu kan sisi depan dibagi sisi miring ya. Depannya sudut A adalah garis BC. BC per panjang A B. Ini AB ini sisi miringnya ya. Oke. Sinus A itu sama dengan sin 60. Sin 60 sama dengan BC-nya tadi adalah sama dengan R minus AB-nya sama dengan R minus ditambah R plus. Plus yang tadi ya, kalau dihitung sinus 60 itu setengah akar 3, atau kalau dibuat desimal 0,866 ya. Kalau saya itu, kalau angka saya ini salah, nanti ikuti yang di set ya, dikonfirmasi ya. Ini sama dengan R minus ditambah R minus, ini saya dalam kurung ya. R minus R plus, atau kalau diuraikan lagi jadinya ini ya 0,866 kali R minus ditambah R plus sama dengan R minus, gitu ya. Ini artinya kan 0,866 R minus ditambah 0,866 R plus sama dengan R minus. Oke, gitu ya. Sekarang setelah ini, nah kita balik ke sini ya, perhitungan selanjutnya ya. Yang sama, yang ada R minusnya kita kumpulkan, kan sama saja ditulis 0,866 R plus sama dengan R minus dikurangi 0,866 R minus. Ini di depan ini ada 1 kan sebenarnya ya. Oke, sama dengan 0,866 R plus sama dengan berapa ini ya? 0,134 R minus, gitu ya. Sekarang boleh kita tulis ini R plus banding bagi ini yang namanya radius rasio itu ini, artinya perbandingan rasio kation dengan anion, itu radius rasio ya, perbandingan jari-jari kation dengan anion. Ini R plus, ini kan sama saja dengan perkalian silang ya. Ya, ini R plus di atas, ini R minus di bawah. R plus sama dengan R minus 134 R minus. R plus sama dengan 0,866 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 R minus. R plus sama dengan 0
mana angkanya yang setara dengan R plus R minusnya, berarti ini kan 0,134 ya, berarti ini kita tulis 0,134-nya di atas. Ini sama saja kayak perkalian silang ya, R minus kali 0,134, kan seperti ini jadinya. Ini juga ini berarti ini ya, ini R plus, boleh dituliskan R plus kali 0,866. Tadi berapa nilainya tadi? 0,115 apa ya? 0,115. Nah, setelah ketemu R plus ini, kita lihat tabelnya. Kalau nilainya 0,115 berarti bilangan koordinasinya itu 3, strukturnya trigonal. Seperti itu radius rasionya ini. Atau boleh juga kita tulis atau ya, saya tulis atau boleh juga kalau mau dituliskan ini R minusnya yang ada di atas, boleh nggak? Boleh. Ini R minus banding R plus. R plus berarti kalau seperti ini R minus kan 0,134 ya, 0,134 ini di bawah sini kalau mau ditulis ini. Ini 0,866. Nanti coba hitung ya berapa ya, 0,8 itu nanti dihitung coba ini berapa perbedaannya. Ini namanya ini ya, ini itu istilahnya ini ya, istilahnya radius rasio. Radius coba tulisannya sebentar saya hapus. Ini namanya radius rasio atau perbandingan jari-jari. Ini yang kita hitung ini namanya radius rasio ya. Oke. Kalau mau supaya anianya tepat di sini, maka dia jari-jarinya harus 0,155 kali jari-jarinya kation supaya pas. Harus pas Bu. Tadi prinsipnya tadi menyukai ruang kosong sekecil mungkin, sesedikit mungkin. Jadi harus pas itu. Kalau nggak pas gimana? Nanti kita bahas, ada istilahnya cacat kristal. Seperti itu. Gitu ya. Ini tentang radius rasio. Semoga bisa dipahami ya yang ini ya. Oke. Radius rasio tadi ya, kalau itu radius rasionya 0,115 berarti kemungkinan nanti strukturnya AB3. Seperti itu kemungkinan strukturnya, koordinasinya 3. Seperti itu, gitu ya. Kemudian balik lagi ke slide ini. Selain itu, ini tabel ini ada di buku saudara ya, 0,155 sampai 0,225. Ini perhatikan ini R plus per R minus. Kalau nanti R minus per R plus, nanti ini nilainya enggak seperti ini ya, tapi 4,44 sampai 6,45. Itu ada di tabel yang ada di buku kimia anorganik 2 itu ada ya. Nanti kalau strukturnya seperti ini ya nanti ZNS.
Kalau seperti ini NaCl, ini 8, koordinasinya kemungkinan CSCl itu ya. Jadi inilah alasannya mengapa suatu senyawa ionik KCl sama NaCl atau CSCl dan NaCl kan itu sama Bu, satu karbon dan satu anion, tapi ternyata struktur yang diadopsi berbeda. Kenapa? Karena ini nilai radius rasionya berbeda. Ya, ini tadi ya, inilah alasannya mengapa suatu senyawa ionik tertentu mengkristal dengan struktur tertentu. Itu ya, radius rasio. Kemudian tadi setelah ketemu radius rasionya, ketemu strukturnya, gitu ya. Setelah ketemu strukturnya, kita bisa hitung energi yang terlibat dalam yang menjaga Holtz ya, Holtz susunan itu supaya ionnya bersama-sama ada di situ. Yang energi namanya energi Kisi ya, energi minimal ya, yang disukai energi Kisinya kan sekecil mungkin ya. Energi Kisinya sepunjun, yaitu energi yang menjaga agar susunan ion-ionnya bersama ada pada struktur itu. Contohnya ini, ada NaCl, ada Na dan Cl. NaCl itu kan kalau direaksikan itu berasal dari senyawa logam natrium direaksikan dengan gas Cl2, gitu kan ya. Nah, kok strukturnya bukan NaCl2 ya Bu, tapi NaCl saja, NaCl gitu ya, bukan NaCl2. Nah, mengapa seperti itu? Rumusnya atau senyawanya itu juga ada alasannya. Nah, alasannya itu diperoleh dengan menghitung energi Kisi, gitu ya. Contohnya pada sini. Ada berbagai cara untuk menghitung energi Kisi sebenarnya. Ada siklus von Haber, ada persamaan Kapuscinski, ada yang lain-lain gitu ya, tetapan Madrium gitu ya. Tapi yang kita bahas yang paling sederhana dulu yaitu, dan memang itu ya, yaitu menggunakan siklus von Haber. Ini menggunakan pendekatan hukum Hess, gitu ya. Jadi ini, ketika tadi NaCl bereaksi dengan gas logam Na bereaksi dengan gas Cl2, itu tidak serta-merta kita campurkan natrium dan gas Cl2 jadi NaCl, gitu, tidak serta-merta seperti itu ya, tetapi ada langkah-langkahnya. Nah, langkahnya itu kita bisa gambarkan sesuai dengan siklus von Haber. Kita lihat dulu ini ya, NaCl gitu ya. Bentar saya gambarkan di itu ya, di tulisan saja ya. Nanti nilainya ini. Nilainya ternyata kalau bentuk NaCl itu energi Kisinya ini minus ini 7,788 kJ per mol, dan itu lebih kecil dibandingkan NaCl2 ya. Kalau NaCl2 energinya lebih besar ya, energinya lebih besar, makanya kan pembentukan senyawa ionik itu yang paling disukai adalah ketika energi Kisi yang terbentuk itu sekecil mungkin. Yang dulu ya kaidahnya itu yang sebaik-baik kamu itu yang murah mahalnya, gitu kan ya, yang sedikit energi pembentukannya gitu. Oke. Saya tunjukkan prosesnya bagaimana NaCl bereaksi ya, membentuk Na dan Cl2 bereaksi membentuk NaCl. Saya gambarkan siklus von Habernya. Nanti untuk senyawa yang lain, saudara juga harus bisa menggambarkan. Oke. Ikut lagi. Oke, kita butuh petanya. Oke, kita butuh spider di sini ya. Tapi aku ada masalah sih sebenarnya. Di sini nggak ada spider yang turun gitu loh. Spidernya itu turunnya jarang-jarang. Jadi aku nggak tahu gimana caranya dapat spider. Bentar, aku pernah baca kalau ini saya bersihkan ya. Bentar, ini save PNG kok. Nanti munculnya di mana? Ini saya clear ya. Ini all drawing. Saya mulai lagi. Tadi Na ketemu Cl. Kan awalnya dari ini. Na
Na itu solid ya, wujudnya padatan. Saudara cari di Google gambarnya logam Na kayak apa. Seperti batu, warnanya kuning gading, putih gading apa kuning gading. Dan gas Cl2. Ini Cl2 ya, bukan Ci ya. Seperti ini. Ini kalau reaksi bersihnya kan jadi NaCl ya, NaCl solid. Ini kalau ini namanya energi pembentukan atau delta HF ya. Ini supaya setara, ini harus tengah kan ya. Kemudian, tapi tidak serta-merta seperti ini, saudara, prosesnya itu. Ya, ini Na-nya berubah dulu, dia dari solid ya, berubah jadi ini padatan. Ini jadi gas dulu. Ini kan melibatkan energi ya, dari padatan menuju gas. Ini melibatkan delta H sublimasi. Delta H sublimasi ya kan, kalau dari padat ke gas namanya prosesnya sublimasi kan ya. Ini delta H sublimasi. Kemudian setelah jadi gas, kemudian Na-nya melepaskan elektron valensinya. Jadi Na plus 1 elektron. Kalau energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron dalam fase gas namanya energi ionisasi. Saya tulis di sini EI ya, energi ionisasi. EI ini ya, energi ionisasi dan jadi Na+. Karena ini yang Cl-nya, ya, Cl2. Kemudian Cl2-nya berubah lagi. Ini kan Cl2 ya, jumlahnya ada setengah, berubah menjadi gas Cl2. Ini Cl2 jadi Cl saja, itu energi yang terlibat. Ini dalam kurung ya, dalam kurung gas namanya delta H atomisasi, dari molekul jadi atomnya ya, namanya ini delta H atomisasi. Kemudian kalau Na tadi melepas 1 elektron, kalau ini kan menerima elektron ya, namanya energinya afinitas elektron ya. Ini menangkap elektron jadi Cl minus, juga dalam fase gas. Nah, setelah itu kalau sudah jadi ion Na plus dan ion Cl minus, itu baru mereka bergabung, reaksi ini ya, tambah ini menjadi ini bereaksi dengan ini, kemudian menjadi ini Na
Cl, maksudnya solid. Dan ini yang disebut dengan energi Kisi atau simbolnya 0. Nah, kalau demikian, untuk menghitung energi Kisi itu bisa kita peroleh dari perhitungan ini, yaitu delta HF. Nah, biasanya kalau saudara disuruh nulis ini, gitu ya, nanti besarannya diketahui semua. Delta HF dikurangi ya total energi yang terlibat di sini tadi ya, ada delta HS. Atau ini sama saja sebenarnya ditulis delta HF sama dengan delta HS plus EI plus delta HA plus delta E plus U0. Gitu ya, sama dengan delta HF. Kalau cari U0-nya berarti delta HF dikurangi energi yang terlibat ini. Salah ini. Delta HS plus EI plus delta A plus delta dihitung energinya sekian. Nanti delta F-nya diketahui, delta HS diketahui, EA, AE. Nah, tugasnya saudara hitung yang NaCl itu berapa, ininya NaCl2 berapa. Nanti supaya bisa saudara buktikan bahwa energi Kisi pembentukan NaCl itu lebih kecil dibandingkan NaCl2, sehingga ketika Na dan Cl bergabung itu struktur yang diadopsi adalah NaCl, seperti itu, bukan NaCl2. Itu ya. Sudah, seperti itu, ini tentang energi Kisi. Oke, ya semoga bisa diterima penjelasannya ya. Nah, sambil saudara lihat video ini, saudara bisa sambil buka buku Inorganic Chemistry atau buku anorganik yang sudah saya kirim ini ya, supaya lebih paham lagi. Jika masih belum paham, silahkan boleh bertanya di grup WA. Seperti itu ya. Sementara sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan ke rekaman berikutnya tentang cacat kristal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.